Kekalahan menyakitkan harus diterima timnas Indonesia setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada laga terakhir fase gugur AFF ASEAN Cup 2026. Hasil tersebut membuat skuad Garuda dipastikan gagal melangkah ke babak berikutnya dan harus mengakhiri perjuangan lebih cepat dari yang diharapkan. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya hasil pertandingan. Seusai laga, berbagai perdebatan muncul di media sosial terkait sejumlah keputusan wasit yang dianggap kontroversial. Di sisi lain, pertandingan juga berlangsung dengan tensi tinggi, sehingga terjadi beberapa duel keras antar pemain. Beragam opini dari pendukung pun bermunculan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menggelar rapat darurat bersama jajaran pengurus hanya beberapa jam setelah pertandingan berakhir. Ia disebut ingin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim sekaligus menyusun langkah strategis agar kejadian serupa tidak terulang. Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia harus menghormati hasil pertandingan, tetapi juga berhak menyampaikan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap perlu melalui jalur resmi. Tim nasional harus fokus pada peningkatan kualitas permainan. Jika ada hal yang perlu dievaluasi terkait penyelenggaraan pertandingan, semua akan ditempuh melalui mekanisme yang berlaku, ujar Erick dalam konferensi pers. Keputusan pertama yang disebut diambil adalah membentuk tim evaluasi khusus yang bertugas mengumpulkan seluruh rekaman pertandingan. Setiap keputusan penting wasit akan dianalisis secara mendalam sebelum disusun menjadi laporan resmi. Selain itu, staf pelatih juga diminta membuat laporan teknis mengenai jalannya pertandingan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada faktor eksternal, tetapi juga mencakup penyelesaian akhir, organisasi pertahanan, transisi permainan, hingga disiplin para pemain selama 90 menit. Erick juga memberikan dukungan penuh kepada para pemain timnas Indonesia. Ia meminta publik untuk tetap memberikan semangat kepada skuad Garuda meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan. Kegagalan hari ini bukan akhir dari perjalanan. Yang terpenting adalah belajar, berbenah, dan kembali lebih kuat, katanya. Sementara itu, suasana ruang ganti timnas Indonesia digambarkan penuh kekecewaan. Sejumlah pemain tampak tertunduk usai peluit panjang berbunyi. Mereka merasa telah memberikan seluruh kemampuan terbaik, namun hasil pertandingan belum berpihak kepada Indonesia. Berbagai analis sepak bola menilai Indonesia sebenarnya mampu menguasai jalannya laga, tetapi kurang efektif dalam memanfaatkan peluang yang tercipta. Di sisi lain, muncul pula berbagai perdebatan mengenai beberapa insiden selama pertandingan. Meski demikian, menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran atau keputusan pertandingan sebaiknya disikapi berdasarkan bukti dan mekanisme resmi, bukan hanya berdasarkan emosi atau spekulasi. Sebagai langkah lanjutan, Erick Thohir menginstruksikan agar PSSI segera menyusun program peningkatan kualitas wasit, memperkuat pembinaan pemain muda, serta meningkatkan persiapan tim nasional menuju turnamen internasional berikutnya. Menurutnya, kegagalan di AFF ASEAN Cup 2026 harus dijadikan pelajaran berharga untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia yang lebih kuat. Meski harus mengakhiri langkah lebih cepat, para pendukung Garuda tetap memenuhi media sosial dengan pesan dukungan. Mereka berharap timnas Indonesia segera bangkit dan tampil lebih baik pada kompetisi berikutnya. Pesan Erick Thohir kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia, mari jadikan pengalaman ini sebagai motivasi. Kita akan terus bekerja keras, memperbaiki kekurangan, dan mempersiapkan tim agar semakin kompetitif di masa depan. Dengan demikian, meskipun AFF ASEAN Cup 2026 berakhir mengecewakan, semangat untuk membangun sepak bola Indonesia tetap menjadi fokus utama, dengan evaluasi menyeluruh dan persiapan yang lebih matang demi menghadapi tantangan berikutnya.
Timnas Indonesia harus mengubur mimpi menjadi juara Piala AFF 2026 setelah ditahan imbang Singapura 1-1 di Stadion Jalan Besar, Jumat 7 Agustus 2026. Hasil imbang tersebut membuat tim Merah Putih gagal lolos dari fase grup setelah hanya menempati urutan ketiga klasemen akhir grup A. Hasil imbang ini tidak cukup membuat Timnas Indonesia lolos karena hanya mampu mengumpulkan 7 poin dari 4 pertandingan. Skuad Garuda kalah dari Vietnam yang berada di peringkat pertama dengan 10 poin, serta Singapura membututi di posisi kedua dengan 8 angka sekaligus mengunci 1 slot ke babak semifinal. Sejak awal pertandingan, tim Garuda tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Pasukan asuhan John Hartman terus menekan dan berupaya membongkar pertahanan disiplin yang diterapkan tuan rumah. Ancaman pertama Indonesia lahir saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Mitchell Baker hampir membawa timnya unggul setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang Singapura. Namun, upaya penyelesaiannya berhasil digagalkan bek lawan sebelum bola mengarah ke gawang. Indonesia terus mengendalikan jalannya pertandingan sepanjang babak pertama. Permainan yang dibangun Tom Haye, Mark Klok, dan Ivar Jenner di lini tengah membuat Singapura lebih banyak bertahan sembari mengandalkan serangan balik. Pada menit ke-7, Mitchell Baker terjatuh di dalam kotak penalti usai berebut bola dengan pemain Singapura. Wasit sempat berkomunikasi dengan Video Assistant Referee (VAR), tetapi setelah pengecekan singkat, tidak ada penalti yang diberikan. Mitchell Baker kembali menciptakan peluang pada menit ke-13. Namun, gol urung tercipta karena penyerang muda tersebut lebih dulu berada dalam posisi offside. Meski lebih banyak berada di bawah tekanan, Singapura sempat mengancam pada menit ke-23. Song Uyong menyambar umpan silang dengan tendangan voli, tetapi Cahya Supriyadi tampil sigap mengamankan bola. Memasuki menit ke-75, pertandingan berlangsung semakin terbuka. Indonesia terus berupaya mencari gol kemenangan, sementara Singapura mengandalkan serangan balik cepat. Hingga laga memasuki menit ke-75, skor masih tetap imbang 1-1. Di sisa pertandingan, Timnas Indonesia terus melakukan serangan secara sporadis. Sementara Singapura mencoba bermain bertahan sambil sesekali melakukan serangan balik cepat. Sampai wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan tercipta. Timnas Indonesia ditahan imbang 1-1, sekaligus mengubur mimpi skuad Garuda lolos ke babak semifinal.